Selamat datang di Si Binuang Channel. Terima kasih sudah mampir. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 721. Selamat mendengarkan. Amelia, mengapa kamu di sini? Tanya David curiga. David, aku mencarimu, jawab Amelia. Jika Anda perlu menemui saya, Anda bisa menelepon saya atau mengirimi saya pesan. Jika Anda terus menunggu di sini, bagaimana jika saya tidak kembali? Tidak apa-apa, jika kamu tidak kembali, aku akan kembali ke kampus, kata Amelia dengan sebuah senyuman. Namun, senyumnya agak pahit, tidak peduli bagaimana dia melihatnya. Sudah larut, tidak aman bagimu untuk kembali sendirian, kan? Ada kantor polisi sementara di sebelah area perumahan tempat saya bisa menunggu naik taksi dan kembali ke kampus. David tidak tahu harus berkata apa padanya untuk sementara waktu, jadi dia berjalan mendekat dan membuka pintu sebelum berkata, ayo bicara di dalam. Amelia mengikuti David ke dalam rumah. David menuangkan segelas air, menyerahkannya pada Amelia, lalu duduk di sofa kulit dan bertanya, Amelia, apa yang kamu inginkan dariku? David, apakah menurutmu aku promiscuous? Tanya Amelia. Mengapa kamu tiba-tiba menanyakan pertanyaan seperti itu? Karena kupikir kau pernah menghindariku sejak kau kabur di tengah malam terakhir kali. Apakah saya, inisiatif membuat Anda berpikir saya hanya seorang wanita promiscuous? Mustahil. Aku sangat sibuk akhir-akhir ini, jadi itu sebabnya aku jarang kembali ke kampus. Menjadi sibuk hanyalah sebuah alasan untukmu. Aku tahu kamu pasti berpikir begitu dalam hatimu. Jika tidak, Anda tidak akan bahkan enggan untuk mengirimiku pesan. Padahal saya dulu bergaul dengan anak orang kaya seperti Leo dan Jacob, aku tidak pernah membiarkan mereka memanfaatkanku. Aku masih suci, jadi tolong, jangan menganggapku seperti itu, oke? Aku sangat menyukaimu, kata Amelia tiba-tiba menangis. David bingung untuk sementara waktu. Dia telah melihat banyak pergolakan besar dan dia telah membunuh banyak guard rank penjaga. Namun, ketika menyangkut wanita, dia benar-benar bingung. Itu sebabnya dia selalu menghindari mereka sebanyak yang dia bisa. Terakhir kali, sesuatu hampir terjadi antara dia dan Amelia. Untungnya, dia diselamatkan oleh bibinya. Jika tidak, dia tidak akan menerima pengakuan Celia. Menurutnya, dia harus bertanggung jawab jika terjadi sesuatu. Pada akhirnya, dia berusaha sekuat tenaga untuk menghindari interaksi dengan Amelia. Namun, dia tidak berpikir bahwa dia akan datang kepadanya. Dia baru saja mengirim Ava pergi dan sekarang Amelia ada di sini. Ini sangat menyebalkan baginya. Dia tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi bajingan. Berapa banyak pria di luar sana yang bermimpi memiliki begitu banyak dewi terkemuka datang ke pintu mereka? Masuk akal bahwa setelah Sarah berselingkuh, dia harus membalas dendam mentalitas. Dia hanya akan mengatakan ya tanpa berpikir ketika dia menemukan hal semacam ini. Sayang sekali dia telah disembuhkan oleh Celia. Gadis yang telah menunggunya selama bertahun-tahun ini adalah orang yang tidak bisa dia kecewakan apapun alasannya. Karena itu, dia hanya bisa meminta maaf kepada semua ikan lain di laut. Amelia, aku benar-benar tidak memikirkannya seperti itu. Kalau begitu katakan padaku, apa pendapatmu tentang aku? Kamu luar biasa dan cantik. Lalu kenapa kamu tidak menyukaiku? Bahkan ketika saya datang kepada Anda ingin melarikan diri. Di South River University, saya menganggap diri saya tidak lebih buruk dari Luna dan Ava, kata Amelia sambil terisak. Amelia, aku sudah punya pacar, jadi tolong jangan lakukan ini. Kita bisa berteman, David berpikir sejenak dan berkata, mustahil, Anda berbohong kepada saya, kan? Saya tahu Anda pikir saya kotor, jadi itu sebabnya Anda mengatakan itu untuk membuat saya marah dan mencoba membuat saya menyerah. Tetapi saya menyerah benar-benar tidak apa yang Anda pikirkan. Anda dapat mencoba jika Anda tidak mempercayai saya. Amel berdiri sambil menangis. Kemudian, dia datang dan memeluk David. Amelia, tenang, kata David tak berdaya. David, aku tidak bisa tenang. Saya suka kamu dan saya ingin memberikan diri saya kepada kamu untuk membuktikan bahwa saya masih suci. Anda melarikan diri terakhir tapi kali ini, aku tidak akan membiarkanmu lari jauh. Masih bersama Si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 722. Setelah dia selesai berbicara, dia mencium bibir David saat dia tertangkap tanpa penjagaan. David hanya merasakan aroma manis melayang di wajahnya. Kemudian, bibir merah manis Amelia menempel di bibirnya. David merasa sedikit tersesat. Apakah saya dicium secara paksa? Sebelum dia bisa sadar kembali, mulutnya dipenuhi rasa manis. Saat ini, wajah menangis Celia tiba-tiba muncul di benak David. Tidak, ini bukan Celia. Tidak, aku tidak bisa melakukan apapun untuk mengecewakannya. Dia adalah pacar resmiku. David kembali sadar dan Amelia masih menciumnya. David menggigil dan Amelia tiba-tiba terbang ke belakang sebelum duduk di atas tanah. Amelia,
yang akhirnya bereaksi, mendapati dirinya duduk di tanah dan menangis keras dengan rasa sakit yang tajam di pantatnya. David bingung. Setelah beberapa saat, dia bangkit dan berjongkok di samping Amelia sebelum berkata dengan lembut, "Maaf, Amelia." Yang menyambutnya adalah tangisan Amelia yang semakin keras. Jelas, dia terkejut oleh ledakan energi David yang tiba-tiba. "Amelia, kamu tahu aku dicampakkan oleh Sarah semester lalu dan belum pulih. Sarah dan aku telah bersama selama 4 tahun dan aku selalu menjadi laki-laki suruhannya. Jika dia bilang dia lapar di tengah malam, saya akan membeli makanan dan mengirimkannya ke asramanya bahkan jika ada badai. Untuk ulang tahunnya, saya membeli ponsel terbaru untuknya dengan uang saya dilakukan setelah bekerja paruh waktu selama 3 bulan. Pada akhirnya, dia mencampakkanku karena Leo lebih kaya dariku dan rela untuk membeli tas untuknya dan membawanya ke hotel bintang 8. Hubungan 4 tahun kami tidak seberapa dibandingkan dengan seorang anak kaya yang rela membelanjakan uang untuknya. Dia bilang dia ingin memberiku hal terindah di hari pernikahan kami selama 4 tahun tersebut. Jadi, saya tidak pernah menyentuhnya. Tetapi pada akhirnya, dia tidur dengan Leo setelah hanya beberapa hari. Siapa yang mengerti luka di hatiku? Jadi tolong beri saya beberapa waktu." David tulus ketika dia mengatakan itu. Sejujurnya, itu hanya untuk menghibur Amelia. Jika tidak, dia tidak tahu apa lagi yang akan terjadi malam ini. Dia merasa bahwa setelah dia pergi kali ini, dia tidak boleh terlalu sering kembali ke kampus. Dia tidak mampu menyinggung wanita-wanita ini. Jika mereka adalah musuhnya, dia hanya akan membunuh mereka. Namun, apa yang harus dia lakukan pada wanita-wanita yang sangat menyukainya? Dia tidak bisa menggunakan kekerasan. Karena itu, dia hanya bisa menghibur mereka dan kemudian memikirkan rencana nanti. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 723. Hari ini dia hanya bercanda dengan Ava mengatakan bahwa dia harus melindungi dirinya sendiri di luar sebagai pria. Sekarang, dia dicium paksa oleh Amelia. Setelah mendengar apa yang dikatakan David, Amelia berhenti menangis dan bangkit kepalanya untuk mengungkapkan wajah menangis halus. Dia menatap David dan bertanya, "Benar-benar, tentu saja, Amelia, kamu sangat cantik dan berani. Tidak salah untuk diperjuangkan kebahagiaan Anda sendiri. Tetapi insiden Sarah telah memukul saya dengan keras, jadi saya belum siap. Terimalah hubunganku selanjutnya, tolong mengertilah." David pura-pura dalam dan menjawab. Ia hanya bisa berusaha menenangkan Amelia sebaik mungkin. Dia bahkan tidak berani bercerita tentang Celia. Kalau tidak, dia takut Amelia akan melakukan sesuatu yang ekstrim. Dikatakan bahwa wanita yang sedang jatuh cinta memiliki IQ negatif dan mereka khususnya gila. David akhirnya melihatnya hari ini. "Apakah kamu akan memilihku ketika kamu sudah melupakannya?" Amelia menatap David dan bertanya, dengan serius. Aku juga tidak tahu, karena aku sedang tidak ingin memikirkan ini, dan saya tidak tahu berapa lama saya akan menerima hubungan berikutnya. Amelia, jika Anda bertemu dengan orang yang tepat, tolong jangan buang waktu Anda untuk saya, oke? Karena saya tidak bisa memberi Anda janji apapun, dan itu mungkin akan sia-sia, nasihat David. "David, aku akan menunggumu. Tidak peduli berapa lama, aku akan tetap menunggu. Saya hanya berharap Anda bisa memberiku kesempatan setelah melupakan Sarah. Aku pasti akan menghargaimu karena aku tidak akan pernah bertemu orang yang lebih baik darimu," kata Amelia dengan tulus. "Amelia, kenapa kamu melakukan ini? Aku tidak sebaik itu, seperti yang kamu pikirkan. Jika tidak, saya tidak akan dibuang oleh Sarah," kata David dengan senyum masam. "Itu karena dia bodoh. Anda telah melakukan banyak hal untuknya, dan dia tidak tahu bagaimana menghargainya, tapi aku tidak akan seperti dia. Saya mudah puas. Bangun dulu dan kita akan membicarakan ini nanti. Perencanaan tidak dapat mendahului perubahan. Sekarang aku benar-benar sedang tidak ingin memikirkannya." David membantu Amelia berdiri. "Ah, sakit!" Amelia berteriak. Kemudian, dia tersandung. Lututnya lemah dan dia hampir jatuh. Jadi dia menyandarkan seluruh tubuhnya ke David. David hanya bisa menopang Amelia dan perlahan bergerak ke sofa. "Bagaimana keadaanmu? Di mana lukanya? Mari saya lihat. Aku punya beberapa pengetahuan pengobatan tradisional sehingga saya bisa mengobati beberapa masalah kecil." David tanya meminta maaf. Amelia juga dewi di hati banyak anak laki-laki di South River Universitas. Meski berinisiatif mencium David dan David adalah korbannya, akhirnya, dia masih mendapat beberapa manfaat dari ini. Akibatnya, dia malah melukai Amelia dengan semburan energinya, jadi dia merasa sedikit meminta maaf. Untungnya, dia tahu tentang pengobatan tradisional kuno Summerland, dan cedera kecil ini seharusnya bukan apa-apa. "Baik-baik saja, ini hanya sedikit rasa sakit di pantat. Saya mungkin telah menyakitinya ketika saya jatuh di lantai setelah kamu mendorongku,"
kata Amelia lembut dengan wajah memerah. David tidak bisa berkata apa-apa ketika dia mendengar tentang Amelia cedera. Bagaimana dia akan memperlakukan bagian khusus ini? Dia harus menggunakan jarum pengobatan sehingga dia tidak bisa melalui pakaian. Namun, jika dia melepasnya, pakaian, itu akan menjadi lebih tidak pantas. Bagaimana kalau aku membawamu ke RSUD, kata David malu-malu. Apakah kamu tidak tahu beberapa tradisional obat-obatan? Mengapa saya harus pergi ke rumah sakit? Anda bisa memperlakukan saya secara langsung. Lokasi cedera ini agak istimewa, jadi aku akan membawamu ke rumah sakit. Saya tidak ingin pergi ke rumah sakit. Jika seorang dokter laki-laki melihat saya, apakah dia tidak akan melihatnya? Anda hanya harus memperlakukan saya. Saya baik-baik saja dengan Anda mengambil keuntungan dari saya. Amelia, kita masih berteman. Itu akan merusak reputasimu jika tersiar kabar. Saya tidak bisa lakukan itu. David menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak memintamu melakukan apapun. Saat ini, Anda adalah seorang dokter dan saya seorang pasien. Plus, Anda hanya membantu saya mengobati luka saya. Ada juga laki-laki, dokter di Departemen Kebidanan dan Ginekologi. Apa masalahnya? Saya tidak bisa bahkan berjalan sekarang. Bagaimana saya akan pergi ke kelas besok jika Anda tidak membantu saya? Juga, kamulah yang menyakitiku jadi kamu yang bertanggung jawab untuk ini, kata Amelia marah. Tetapi, David masih ingin mengatakan tidak. Namun, dia disela oleh Amelia sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya. Tidak ada yang salah dengan itu. Jika Anda tidak membantu saya, kirimkan saya kembali. Saya tidak mau pergi ke rumah sakit dalam hal apapun. Baik, saya akan membantu Anda melihatnya, kata David tanpa daya. Ini bukan pertama kalinya dia memeriksa seorang wanita. Sebagai seorang dokter, David perlahan mengoreksi mentalitasnya. Lalu apa yang harus aku lakukan? Tanya Amelia dengan wajah memerah. Goresan air mata di wajahnya masih ada. Berbaring saja telungkup, kata David. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 724. Apa aku tidak perlu melepas celanaku? Tanya Amelia, tersipu. Biarkan aku melihat apakah ini serius dulu. Baiklah kalau begitu, kata Amelia kecewa. David menolak dengan tegas barusan sehingga dia pikir dia perlu melepas celananya. Amelia berbaring di sofa. Dia mengatupkan giginya sambil bergerak. Dia benar-benar kesakitan. Ketika dia didorong oleh David, dia merasa seperti sedang terbang. Segera setelah itu, dia merasakan sakit yang tajam di pantatnya. Lantai kayunya sangat keras, dan bisa dibayangkan bagaimana perasaannya setelah jatuh dari tempat setinggi itu. Dia baru saja menangis dengan keras sebagian karena David menolaknya. Di sisi lain, itu juga disebabkan oleh rasa sakit yang parah di pantatnya. Toleransi seorang gadis terhadap rasa sakit sangat rendah. Baiklah, kata Amelia sambil berbaring tengkurap. Saat David meletakkan tangannya di atasnya untuk bersiap menggosok area yang terluka, Amelia menjerit keras. Ah, sakit. Baiklah, aku tidak bisa melihatnya dan aku bahkan tidak bisa menyentuhnya. Bagaimana saya akan mengobatinya? Dengan persetujuan Amelia, David sedikit mengangkat pakaiannya untuk memperlihatkan bagian yang terluka. Kemudian, dia memulai perawatan jarum. Amelia memang terluka. Untungnya, tulangnya tidak rusak. Kalau tidak, itu akan sedikit merepotkan. Jika tulangnya terluka, bahkan jika dia adalah seorang dokter jenius, setidaknya itu akan memakan waktu seminggu sembuh. David mulai meningkatkan sirkulasi darah di dalam tubuh Amelia. Selama tulangnya baik-baik saja, masalah kecil ini bisa digambarkan sebagai sepotong kue untuk David, yang telah mempelajari Summerland Ancient tradisional, obat-obatan. Segera setelah itu, kemerahan dan bengkak menghilang. David melepas jarum dan berkata setelah berbalik, sudah selesai. Lihat apakah Anda dapat berjalan. Wajah Amelia merah. Hah, tidak terlalu sakit sekarang. Dia berdiri dan mengambil 2 langkah. Meskipun dia belum sepenuhnya sembuh, itu masih jauh lebih baik daripada sebelumnya. Selain itu tidak mempengaruhi jalannya sama sekali. Betapa menakjubkan, saya tidak tahu bahwa David tahu pengobatan. Bagaimana sekarang? Tanya David. Saya sembuh. David, kamu sangat luar biasa, kata Amelia dengan senang hati. Bagus kalau kamu baik-baik saja. Pada akhirnya, aku masih satu-satunya disalahkan. Aku seharusnya tidak mendorong Anda begitu keras dan saya bertanggung jawab untuk menyebabkan cedera pada Anda. Aku tidak menyalahkanmu. Aku juga bertanggung jawab. David tidak ingin melanjutkan topik ini, jadi dia berkata, biarkan saya mengirim Anda kembali. Baiklah, jawab Amelia, merasa sedikit sedih. Dia senang sekarang, tapi sekarang karena David sangat mendesak untuk mengirimnya kembali, dia langsung merasa sedih. David bisa melihat perubahan emosi Amelia dan hatinya melunak. David bisa membunuh musuhnya tanpa ragu, tapi ketika menyangkut teman-temannya, dia tidak bisa begitu biadab. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK,
bagian 725. Dia mengira ini adalah kelemahannya, tetapi dia tidak bisa mengubahnya dalam jangka pendek. Sudah larut, jadi mengapa kamu tidak tinggal di sini? Kamar tempat Anda menginap memiliki tidak ditempati sejak terakhir kali kamu datang, kata David sambil menghela nafas. Oke, jawab Amelia langsung. Kesedihannya segera berubah menjadi kebahagiaan. David tidak punya pilihan selain mendesah sedih. Seorang wanita akan mengubah suasana hatinya secepat membalik halaman. Dia memiliki suasana hati yang berbeda setiap detik. Kalau begitu aku akan naik dulu, istirahat lebih awal, kata David dan naik ke atas. Amelia memandangi sosok David yang pergi dan tidak berbalik sampai dia menghilang ke tangga. Kemudian, dia menatap pemandangan malam di luar jendela dalam keadaan linglung. David naik ke lantai atas loteng. Dia akan melepas pakaiannya dan melompat ke kolam renang untuk mandi. Tetapi dia hanya ingat ketika setengah dari pakaiannya dilepas bahwa dia tidak mandi, tinggal sendirian malam ini. Amelia masih di sana, akan buruk jika dia berjalan dan melihatnya. Jadi, David mengenakan pakaiannya kembali. Setelah itu, dia berjalan kembali ke kamar, berganti menjadi celana pendek ketat, dan keluar. Dengan itu, dia melompat ke kolam. Air di kolam renang diganti setiap hari, jadi tidak ada masalah dengan kualitas air, dan juga sangat bersih. Setelah beberapa putaran, David bangkit dan beristirahat di kursi di tepi kolam. Kehidupan seperti ini adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dia bayangkan sebelum dia mendapatkan sistem. Kekayaan tak berujung dan wanita cantik yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya. Padahal dia sudah punya Celia dan dia tidak mau jadi bajingan siapa akan jatuh cinta dengan setiap wanita yang dilihatnya, masih terasa menyenangkan untuk disukai oleh wanita cantik. Kekuatannya juga telah mencapai puncak peringkat dewa, yang menempatkannya di puncak dunia. Bisa juga dikatakan bahwa dia telah mencapai titik di mana dia bisa melakukan apapun dia ingin. Sekarang dia hanya membutuhkan kekuatan pikirannya untuk menerobos, lalu mengangkatnya ke batas level dewa dan mencapai puncak God rank di bawah batas ganda. Ketika itu terjadi, dia akan benar-benar berdiri di puncak dunia. Pada saat itu, bahkan jika semua God ranker puncak di dunia bergabung, dia tidak akan takut pada mereka sama sekali. Ini mungkin yang diimpikan semua pria. Namun, hal itu telah disadari oleh seorang siswa miskin seperti dia. Namun, dibutuhkan 10.000 poin mewah untuk kekuatan pikirannya untuk dihancurkan melalui dan 9.000 poin untuk meningkatkan kekuatan pikiran ke tingkat puncak Tuhan. Diperlukan total 19.000 poin mewah. David menyalakan sistem dan melihat poin-poin mewahnya. Dia telah mencapai 5.247 poin. Dia percaya itu akan segera mencapai 10.000. Selama kekuatan pikirannya mencapai tingkat dewa, David merasa kekuatannya akan tidak jauh dari Mason. Masa depan menjanjikan. David berbaring di kursi di samping kolam dan menghela napas sambil memandangi bintang-bintang di dalamnya. Langit malam. Atap kolam terbuat dari kaca temper sehingga dia bisa melihat ke atas langit berbintang. Seperti yang diharapkan dari sebuah rumah senilai 400 juta. Ada alasan mengapa itu sangat mahal. David melihat pemandangan indah di langit dan menutup matanya perlahan. Kemudian, dia tertidur. Mungkin dia terlalu lelah selama periode ini. Ini adalah rumah pertamanya, dan disinilah dia juga merasa paling terikat. Dia hanya bisa tidur nyenyak dan memiliki ketenangan pikiran ketika dia ada di sini. Sementara dia merasa pening, David merasakan basah dan hangat di bibirnya. Dia tidak memperhatikannya. Teriakan mengganggu mimpi David. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 726. Ketika dia membuka matanya, dia melihat wajah halus di depannya. Pipi Amelia memerah dan dia menutup mulutnya sedikit, takut melihat David. Baru pada saat itulah David menyadari bahwa itu sama sekali bukan mimpi. Amelia menciumnya lagi. David tidak tahu bagaimana harus bereaksi sejenak. Saat ini, Amelia membungkuk dan meletakkan kepalanya di bahu David. Kemudian, dia menghela napas di telinganya dan berkata dengan lembut, David, apakah kamu mau? Selama Anda mengatakannya, saya akan setuju. David langsung digoda habis-habisan oleh rayuan terang-terangan Amelia. Pada saat ini, dia benar-benar ingin tidur dengan Amelie di tempat ini. Dalam situasi ini, pria normal manapun tidak akan mampu menahan diri. Wajah dan tubuh Amelia pasti di atas 95 tanda. Namun, alasan mengatakan kepadanya untuk tidak. Meskipun dia bukan orang suci, dia masih seorang manusia yang mempunyai prinsip. Jika dia tidur dengan Amelia sekarang, dia akan merasa baik untuk saat ini, tapi apa yang akan terjadi berikutnya? Bagaimana dia akan menghadapi Amelia? Dia tidak bisa memberinya pengakuan yang layak setelah ini. Bagaimana dia menjelaskan hal ini kepada Celia? Gadis ini telah mencintainya dan menunggunya begitu lama. David melepaskan kekuatan pikiran yang kuat untuk mengendalikan keinginannya. Dia menenangkan diri perlahan,
menarik napas dalam-dalam, dan berkata, Amelia, jika kamu melakukan ini lagi, kita bahkan tidak akan menjadi teman. Sebelum kita menjalin hubungan, saya tidak akan apapun denganmu. Jika saya, itu tidak bertanggung jawab terhadap Anda dan juga saya sendiri. Tolong bangun. Amelia tidak menyangka David akan menjawab seperti itu. Saat melihat David sedikit marah, Amelia hanya bisa bangkit dan mundur menjauh dari tubuh David. Kemudian, dia berkata dengan nada meminta maaf, maafkan aku David. Aku mencintaimu jadi aku tidak bisa mengendalikan tubuhku. Aku bersumpah aku hanya melakukan ini padamu, dan aku baru saja memberimu ciuman pertamaku. Bahkan, meskipun ada desas-desus negatif tentang saya tahu bagaimana melindungi diri saya sendiri, tolong percayalah padaku. David bangkit dan berkata, aku akan kembali beristirahat. Kamu juga harus istirahat lebih awal. Setelah mengatakan itu, dia meninggalkan kolam, meninggalkan Amelia dalam keadaan linglung. David benar-benar berbeda dari pria lain. Apa yang harus saya lakukan? Saya pikir saya semakin jatuh cinta padanya. David berbaring di tempat tidurnya setelah dia kembali ke kamarnya. Dia menarik kembali pikirannya, tenaga dan terengah-engah. Ketika dia memejamkan mata, dia bisa melihat tubuh Amelia yang menakjubkan. Aku tidak tahan ini, brengsek. David mengeluarkan ponselnya untuk mengirimi Celia pesan. David, apakah kamu merindukanku? Segera, Celia membalas SMS-nya. Celia, ya, saya rindu. David, berapa banyak? Celia, sangat banyak. Aku selalu merindukanmu. David, Celia, aku juga merindukanmu. Tunggu aku akan kembali ke ibu kota hari lusa. Celia, baiklah, semoga perjalananmu aman. David, kamu harus siap. Celia, tidak, kamu pelit. David, aku hanya akan jahat padamu. Celia, tapi aku. David, apa? Celia, saya sedang haid. F***CK, teriak David. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 727. Malam ini, orang lain akan mengalami kesulitan tidur. David dan Amelia kembali ke kampus keesokan harinya. Saat Bugatti Veyron melaju ke Universitas South River, itu memicu serangkaian pemeriksaan. Hampir semua orang menoleh untuk melihatnya. Mobil sport ini benar-benar terlalu mewah dan terlalu mempesona. Setelah David memarkir mobil, Amelia membuka pintu dan keluar kursi penumpang. Meskipun tidak ada yang terjadi antara dia dan David kali ini, bisa mendapatkan keluar dari mobilnya untuk dilihat oleh begitu banyak teman sekelas adalah deklarasi kepemilikan untuk seluruh South River University. Dia tidak kembali ke kampus semalaman, jadi rumor ini pasti sudah menyebar sekarang. David pasti akan terlibat dalam kontroversi ini dan dia tidak bisa buktikan dia tidak bersalah apapun yang terjadi. Bukankah itu Amelia, salah satu dari 3 primadona kampus? Mobil siapa itu? Mobil ini juga ada di kampus terakhir kali. Saya pikir itu milik David. Brengsek. David dan Amelia berkumpul. Apakah mereka tidur bersama tadi malam? Seharusnya begitu. Mereka pasti tidur bersama sejak mereka kembali bersama begitu awal. Amelia memandang murid-murid yang bertebaran di sekelilingnya dengan senyum di wajahnya. David juga keluar dari mobil saat ini. Dia tahu membawa Amelia kembali ke sekolah akan menjadi kontroversi. Dia ingin Amelia keluar dari mobil ketika mereka berada di luar kampus, katanya itu akan mempengaruhi reputasinya. Namun, Amelia menolak turun dari mobil. Dia bilang dia tidak takut, dan dia bahkan mengatakan pendapat orang lain adalah urusan mereka sendiri. Tidak ada yang bisa dilakukan David. Dia tidak bisa memaksanya keluar dari mobil bagaimanapun. Karena Amelia adalah seorang wanita dan dia tidak takut, apa yang harus dia takuti? Dengan statusnya saat ini, selama dia memiliki hati nurani yang bersih dan jujur, dia tidak perlu peduli dengan pendapat orang lain sama sekali. David, aku akan kembali dulu, kata Amelia. Baiklah, selamat tinggal, jawab David. Dia tahu bahwa fakta bahwa dia dan Amelia akan kembali ke kampus bersama segera menyebar ke seluruh kampus. Namun, dia tidak peduli. Lagi pula dia akan pergi ke ibu kota besok. Ketika dia kembali ke kelas, Patrick dan yang lainnya mengacungkan jempol. Hanya cara Ava memandang David agak tidak bisa dijelaskan. Dean juga senang. Jika David bersama Amelia, maka tidak akan ada siapa-siapa bersaing untuk Ava dengan dia. Dia bahkan menipu David dan membuatnya kalah banyak uang kemarin. Ini adalah yang terbaik dari kedua dunia. Kelas pagi berlalu dengan cepat. Sore harinya, sekolah mengadakan pesta penyambutan untuk menyambut mahasiswa tahun baru di South River University. David akan berbicara di pesta penyambutan sebagai senior. Di dalam kastil tua keluarga Chris di Falconia. Setelah berhari-hari memulihkan diri, tubuh Bond perlahan pulih. Dia tidak lagi keriput dan kurus seperti ketika dia baru bangun tidur. Namun, dia masih belum pulih ke masa jayanya. Lagi pula, dia telah tidur selama hampir 400 tahun.
Semua fungsi tubuhnya telah merosot parah. Dia tidak bisa pulih sepenuhnya dalam waktu singkat, dan itu membutuhkan waktu yang tepat. Sekarang, dia akan merendam tubuhnya dengan harta surga dan bumi hampir setiap hari. Selain itu, ia juga akan mengonsumsi berbagai suplemen. Tubuhnya pernah mencapai tingkat di atas puncak God Rank, jadi dia tidak punya masalah menanggung semua ini. Namun, dia baru saja bangun, jadi penyerapannya agak lambat. Dia perlu membangunkan fungsi tubuhnya secara perlahan agar semuanya bisa diserap lebih cepat. Akhirnya, dia akan dikembalikan ke masa jayanya yang dulu, alam di atas pangkat Dewa Puncak. Bond sekarang mencari-cari informasi tentang 5 kekuatan utama. Ide awalnya adalah setelah pulih ke puncaknya, dia akan langsung menghancurkan 4 kekuatan utama yang tersisa dengan sangat mudah. Ini agar keluarga Chris bisa berdiri di puncak dunia. Namun, sekarang, rencananya telah berubah. Dia tidak akan bisa kembali ke puncaknya dalam jangka pendek. Karenanya, dia hanya bisa melakukan ini selangkah demi selangkah. Dia awalnya akan mengambil tindakan di Summerland dulu, tapi sekarang, sepertinya tidak menjadi sejelas yang dia bayangkan. Itu terutama karena dia tidak dapat memperoleh informasi rinci tentang beberapa negara. Jika dia tidak mengerti sesuatu, maka akan ada hal-hal yang dia tidak bisa meramalkan. Bond tidak menyukai situasi seperti ini. Dia ingin mengenal musuhnya dengan baik sehingga dia bisa menjamin kemenangannya. Dia tidak bisa memberi lawannya kesempatan untuk melawan. Sayangnya, dia tidak bisa kembali ke puncaknya untuk saat ini. Jika tidak, dia tidak akan takut di dunia ini di mana kekuatan tempur tertinggi hanya seorang rangkar Dewa Puncak. Bahkan jika dia melawan semua kekuatan itu sendiri, dia akan masih bisa menang. Ketuk ketuk ketuk. Itu adalah suara seseorang yang mengetuk pintu. 1. Masuk, kata Bond. Pintu didorong terbuka. Kemudian, patriark keluarga Chris saat ini, Robert yang terlambat menjadi God Ranker, masuk. Sebenarnya, keluarga Chris juga memiliki God Ranker puncak super kuat lainnya, dan itu adalah ayah Robert, Bieber Chris, patriark keluarga Chris sebelumnya. Namun, Bieber sempat menyepi untuk mengurangi konsumsi energinya tubuhnya dan mempelajari metode untuk menerobos ke alam berikutnya. Dia baru keluar pada hari Grandmaster Bond bangun. Lalu, dia pergi kembali ke pengasingan setelah mengunjungi Grandmaster dan diinstruksikan olehnya. Bimbingan Bond membuat Bieber merasa selangkah lebih dekat ke terobosan. Tentu saja, ini masih selangkah lebih maju. Adapun berapa banyak langkah yang tersisa sebelum menembus puncak God Rank, tidak satu pun tahu. Bahkan Grandmaster dari keluarga Chris, Bond, tidak tahu. Saat itu, dia telah melalui banyak kesulitan untuk menembus tahap ini. Dan sekarang setelah 400 tahun tidur nyenyak, ingatannya agak sedikit kabur. Grandmaster, target pertama kita adalah Summerland, kan? Tanya Robert. Saya baru saja memeriksa informasi Summerland. Selain Mason Stephanie, yang sekarat puncak God Ranker, tampaknya ada banyak keluarga dan sekte tersembunyi muncul kembali di Summerland, kata Bond. Ya, guru besar, keluarga dan sekte tersembunyi ini seharusnya tidak diremehkan, terutama beberapa kekuatan besar, seperti keluarga Raja dan Krum. Mereka semua memiliki God Ranker yang terlambat dan kami tidak dapat menentukan apakah ada puncak God Ranker di antara mereka, jawab Robert. Kalau begitu jangan lakukan apapun pada Summerland untuk saat ini. Saya belum pulih saya belum mencapai puncaknya, jadi saya ingin menghindari faktor yang tidak terkendali. Informasi tentang keluarga Marrow dan keluarga Oxys akurat, bukan? Benar-benar akurat. Ketiga keluarga kami telah mengendalikan Falconia bersama selama bertahun-tahun dan saling mengenal dengan baik. Kalau begitu jadikan keluarga Marrow dan keluarga Oxys sebagai bawahan kita menyerang Summerland, untuk menyatukan dunia dan membiarkan keluarga Chris bersinar. Lagi, masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 728. Ya, Tuan Besar, atur staf, dan kita akan pergi ke keluarga Marrow sekarang. Ya. David tidak tahu bahwa ada keberadaan di luar puncak. God Ranker telah terbangun di dunia, dan bahkan jika Bond tidak pulih ke masa jayanya, dia masih lebih kuat dari God Ranker puncak. Kalau tidak, dia tidak akan senyaman dia sekarang dan masih berada di suasana hati untuk kelas. Sore hari, di pesta penyambutan universitas, David, atas nama senior mewakili South River University, menyampaikan pidato ke sekolah mahasiswa baru datang. Dia disambut dengan tepuk tangan meriah begitu dia naik ke panggung. Perbuatan David telah tersebar di sekitar South River University, itu telah dibuat dia orang nomor 1 di South River University. Tidak hanya dia terkenal di antara tahun kedua, tahun ketiga, dan tahun keempat, tapi dia juga sangat populer di kalangan mahasiswa baru yang baru masuk sekolah. Dengan kekuatan dan statusnya yang meningkat, berpidato di sekolah hanyalah hal kecil bagi David dan itu bukan masalah besar baginya. Dia hanya perlu mengatakan beberapa kata dan itu bisa membuat banyak orang di bawah berteriak untuknya.
Inilah yang disebut efek selebriti. Setelah menyampaikan pidato, David menyumbangkan $200 juta ke universitas, seperti yang dijanjikan, dan pada saat yang sama, meminta cuti dari rektor, Oliver. Tujuannya untuk kembali ke Provinsi Sungai Selatan kali ini sudah selesai. Dia mungkin tidak akan kembali ke Provinsi South River dalam waktu dekat. Dengan dibentuknya tim disiplin, masih banyak hal yang harus dikerjakan. Setelah meninggalkan kampus, hari sudah hampir malam. David menelepon Charles dan memintanya untuk bertemu. Kemudian, dia pergi ke lokasi di mana dia akan bertemu dengan Charles. Tadi malam, David memberitahu Charles bahwa dia akan mencarinya hari ini untuk berbicara dengannya. Sebelum pergi, David perlu memberitahu Charles sesuatu. River City memiliki tempat penting di hati David. Dia telah tinggal di sini selama beberapa tahun dan kerabat terdekatnya juga tinggal di sini. Dia tidak akan membiarkan hal buruk terjadi di sini. Mason ingin memalsukan kematiannya untuk memikat pasukan asing agar beraksi. Jadi Summerland pasti akan segera jatuh ke dalam periode kekacauan yang singkat. Charles tidak bisa membantu banyak, tapi dia bisa membantu David mengawasi River City. Dia juga perlu mengakui sesuatu kepada Charles. David bergegas ke lokasi yang disepakati dan menemukan bahwa itu adalah toko kopi kelas atas. "Halo, Tuan, ada yang bisa saya bantu?" David melangkah masuk pintu dan seorang pelayan bertanya dengan hormat. "Saya mencari Charles. Kami membuat janji," kata David. "Silakan ikut saya, Pak. Tuan Luther sudah menunggu Anda." David dibawa ke pintu kamar pribadi oleh pelayan. Tuan Luther ada di dalam." "Terima kasih. Sama-sama, jika Anda butuh sesuatu, Anda dapat menelepon saya kapan saja." "Baiklah." David mendorong pintu terbuka dan menemukan Charles dan Sandy duduk di dalam mengobrol. Ketika mereka mendengar pintu terbuka, Charles dan Sandy menoleh ke arah David pada saat yang sama. Dev, Charles dan Sandy memanggil pada saat bersamaan. Saat Sandy melihat David, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. "Charles, Sandy." David berjalan untuk duduk. Sandy segera membuatkan secangkir kopi untuk David. "Dev, kamu mau gula?" tanya Sandy. "Aku mau sedikit," jawab David. "Oke." Sandy mulai menambahkan gula ke dalam kopi David. "Charles, bagaimana kabar River City akhir-akhir ini?" tanya David. "Tidak buruk. Setelah menggunakan keluarga Nichols sebagai contoh, hampir tidak ada yang berani menyebabkan masalah di sini lagi," jawab Charles. "Charles, sebentar lagi, seluruh Summerland akan jatuh dalam pergolakan. Untuk alasannya, saya tidak bisa mengatakannya. Tapi jangan khawatir, itu tidak akan bertahan lama." Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 729. Jika Anda memiliki sesuatu yang tidak dapat Anda selesaikan selama periode ini, Anda dapat menghubungi saya secara langsung dan saya akan menanganinya. "Oke, David, aku mengerti," jawab Charles. Keduanya berbicara beberapa saat. David juga mengungkapkan sesuatu kepada Charles. Sementara itu, Sandy telah menunggu dengan tenang di sampingnya. Setelah berpamitan dengan saudara kandungnya, David kembali ke South River tempat tinggal internasional. Kemudian, dia melakukan panggilan telepon ke Pearl. Pearl juga segera mengangkat telepon. "Tuan Liddell, apa perintahmu?" Suara Pearl terdengar di telepon. "Nona Pearl, bagaimana kabarmu?" tanya David. "Tidak buruk. Dengan keuangan yang tidak terbatas dukungan dan investasi sembrono, pembangunan pusat akan banyak lebih cepat dari rencana awal. Saya yakin tidak butuh waktu lama untuk bertemu persyaratan," jawab Pearl. "Nona Pearl, serahkan pada orang lain untuk saat ini. Pulanglah dulu," kata David. Apakah kamu merindukan aku?" Pearl menggoda. "Miss Pearl, kita sedang membicarakan bisnis," kata David dengan senyum masam. "Kalau begitu katakan padaku, aku mendengarkan." "Nona Pearl, mungkin akan terjadi turbulensi di Summerland sebentar lagi. Tidak hanya Summerland, tapi keseluruhan dunia perlahan akan jatuh ke dalam kekacauan. Anda tidak aman di luar, jadi kembali dulu. Abaikan hal-hal lain, untuk saat ini." "Tuan Liddell, apa yang terjadi?" "Saya juga bisa merasakan bahwa suasana di sini semakin tegang. Kejahatan sedang dalam tren meningkat dan jumlah polisi petugas yang berpatroli di jalanan juga mulai bertambah," ujar Pearl penasaran. "Agak rumit, kembali dulu. Aku akan memberitahumu detailnya nanti." "Oke, kemudian saya akan mengimplementasikan proyek ini terlebih dahulu. Saya akan kembali dalam beberapa hari." "Tidak perlu, serahkan saja pekerjaan itu kepada orang-orang di bawah. Anda bisa kembali besok. Penundaan yang lama dapat menyebabkan komplikasi." "Oke, kalau begitu aku akan mendengarkanmu. Tapi Tuan Liddell, melakukan apa yang Anda janjikan kepada saya di bandara sebelum saya datang ke sini masih ingat? Kaulah yang memintaku untuk datang kembali." David memikirkan kembali apa yang dia janjikan pada Pearl. Tampaknya ketika dia kembali dari tugas itu, dia akan menghabiskan beberapa hari sendirian dengannya.
Ketika dia memikirkan hal ini, David merasakan sakit kepala datang. Dibandingkan dengan Amelia, David merasa Pearl lebih sulit dihadapi. Itu karena Pearl sangat membantunya. Sejak berdirinya ibu kota Liga Timur, dia tidak melakukan apa-apa, sementara Pearl yang menangani semuanya. Dapat dikatakan bahwa Pearl memberikan kontribusi paling besar baginya untuk meningkatkan kekuatannya begitu cepat, dan juga mengapa Islip Capitals bisa seperti sekarang ini. Pada saat yang sama, dialah yang selalu mengkhawatirkan perusahaan dan juga orang yang paling kelelahan. Tanpa Celia, dia benar-benar tidak keberatan bersama Pearl. Pearl beberapa tahun lebih tua darinya, tapi itu tidak masalah. Ini karena Pearl adalah kecantikan terbaik dalam segala hal. Dia hanya bisa mengambil satu langkah demi satu waktu. Sampai sekarang, dia masih belum bisa memikirkan cara untuk menangani masalah ini dengan sempurna. Dengan Pearl, tentu saja. Namun, saya tidak bisa kali ini karena saya punya banyak hal yang harus dilakukan. Saya hanya bisa setelah beberapa waktu, kata David. Tidak apa-apa asalkan masih dihitung. Apapun yang terjadi, Anda harus memenuhi keinginan Anda. Berjanjilah dan temani aku sendiri selama 5 hari. Tentu saja. Juga, kamu harus mendengarkanku selama 5 hari ini. Anda tidak bisa mengatakan tidak apapun yang saya minta Anda lakukan. Jangan khawatir, saya tidak akan melakukan apapun untuk menyakiti Anda karena saya tidak tega. Baiklah, jawab David setelah memikirkannya. Dia samar-samar bisa menebak apa yang akan dilakukan Pearl. Ketika dia kembali, David akan bercerita tentang Celia. Jika tidak, hal-hal mungkin berkembang dengan cara yang tidak dapat dia kendalikan. Dia tidak ingin menyakiti Pearl dan dia tidak ingin menyakiti Celia. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 730. Itu kesepakatan. Setelah menutup telepon dengan Pearl, David berbaring di lantai, bertanya-tanya apakah dia seharusnya hanya mendapatkan akta nikah dengan Celia. Dengan cara ini, dia juga bisa berurusan dengan wanita di sekitarnya. Namun, jika mereka seperti Selena yang mengatakan dia tidak peduli meskipun dia tahu dia punya pacar, segalanya akan menjadi sedikit lebih rumit. Mudah-mudahan Pearl tidak seperti itu. Lupakan saja, aku harus berhenti memikirkan hubungan. Lebih baik memikirkan bagaimana membuat Summerland aman dan tidak terjadi kekacauan. Mason masih ada sehingga dia tidak perlu khawatir tentang kekuatan musuh asing saat ini. Hal pertama yang harus dia lakukan adalah menugaskan tim disiplin untuk bersiap berbagai lokasi di Summerland. Kemudian dia secara pribadi akan memimpin tim untuk menyelesaikan kekhawatiran internal Summerland, yaitu keluarga Dominic dan Star Alliance. Baiklah, setelah dua hal ini diselesaikan, poin mewahnya seharusnya sudah cukup untuk kekuatan pikirannya untuk menerobos. Hari berikutnya, David langsung terbang kembali ke ibu kota. Dia tidak langsung menemui Celia bukan karena dia sedang menstruasi. Besok adalah hari di mana anggota tim disiplin akan berkumpul. Dia harus bertemu Julia terlebih dahulu dan mempelajari daftar yang dikirim oleh keluarga besar yang tersembunyi dan sekte. Dia perlu melihat orang kuat macam apa yang telah dikirim sehingga itu akan terjadi lebih mudah untuk mengelompokkannya. Keduanya membuat janji untuk bertemu di Opulence Manor. Ini akan menjadi markas tim disiplin mulai sekarang. Pada saat David tiba di kemewahan Manor, Julia sudah tiba. David, ini adalah daftar yang dikirim oleh kekuatan besar. Saya telah menyelesaikannya. Ada total 96 orang. 6 diantaranya setengah jalan menuju peringkat dewa, 38 naga puncak ranker, dan 52 dragon ranker akhir. Saya juga membagi mereka menjadi 11 tim sesuai dengan kekuatan mereka seperti yang Anda inginkan. Silakan lihat dan lihat apa lain perlu disesuaikan. Julia menyerahkan setumpuk dokumen kepada David dan sambil berkata, apakah mereka semua begitu kuat? Tampaknya keluarga dan sekte tersembunyi ini menderita kerugian besar kali ini, kata David setelah menerima informasi tersebut. Tidak ada jalan lain. Anda mengikat jumlah sumber daya yang dialokasikan kekuatan di masa depan dengan kontribusi mereka untuk tim disiplin. Jadi tentu saja mereka akan menganggap ini serius. Mereka semua mengirim anggota paling kuat yang mereka bisa, tanpa melumpuhkan perkembangan mereka sendiri. Itu bagus. Bagaimana mereka bisa mendapat manfaat jika mereka tidak berkontribusi? Kakek buyut saya juga mengatakan bahwa Anda melakukan pekerjaan dengan baik dalam hal ini. David, apa pendapat Anda tentang materi yang saya siapkan ini? David membolak-balik informasi itu, melihatnya sebentar, dan berkata, ya, itu dilakukan dengan baik. Pembagiannya juga sangat masuk akal. Saya akan mengikuti ini besok. 1 hari kemudian, di dalam kemewahan Manor. Pada saat ini, orang-orang yang dikirim dari semua kekuatan tersembunyi utama masuk Summerland dikumpulkan. Di sini, ada 132 orang dan tidak kurang. 6 orang setengah jalan menuju God Rank. Di antara mereka, 2 di antaranya sudah lanjut usia dan 4 dari mereka setengah baya.
Ketika David melihat bahwa semua orang ada di sini, dia berdiri dan berkata, "Karena kamu semua di sini, Anda harus tahu apa tujuan Anda berada di sini. Dari sekarang, Anda akan menjadi anggota tim disiplin Summerland. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya David Liddell dan saya adalah kapten tim disiplin Summerland. Di belakang saya adalah Julia Stefani, dia wakilnya kapten tim disiplin Summerland. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 731. Aku tidak peduli apakah kamu adalah Ranker Dragon Puncak atau setengah jalan menuju peringkat dewa, atau mungkin Anda memiliki posisi yang sangat tinggi dalam keluarga atau sekte Anda. Karena kamu di sini, Anda harus mematuhi perintah. Berapa banyak sumber daya yang dapat dialokasikan oleh keluarga atau sekte Anda di masa depan atas kontribusi Anda di sini, jadi jika Anda tidak ingin kekuatan Anda hilang begitu saja, tidak apa-apa, kamu harus lebih serius. Selanjutnya, Wakil Kapten Julia akan mengirimkan beberapa dokumen yang merinci pengelompokan dan provinsi mana yang akan Anda tanggung. Jules, beri mereka dokumennya. David berbalik untuk berkata pada Julia di belakangnya. Ya, Kapten, jawab Julia. Julia mundur dan membagikan dokumen itu kepada semua orang. Informasi yang Anda miliki merinci tim tempat Anda berada dan bidang yang Anda kuasai. Jika Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat menanyakannya sekarang dan kita akan menyelesaikannya di tempat. Jika Anda tidak menyebutkan mereka sekarang, itu berarti Anda telah menyetujuinya. Saya harap ketidakharmonisan tidak akan terjadi lagi di masa depan. David melihat ke hampir 100 orang kuat orang di bawah dan berkata, Kapten, saya ingin bertanya apakah kami dapat mengubah area yang menjadi tanggung jawab kami. Seseorang berdiri dan bertanya, kamu bisa, tapi kamu tidak bisa mengubah ke area di mana kekuatanmu sendiri akan muncul kembali. Jangan sampai Anda mulai melakukan kesepakatan rahasia atau tidak jujur dengan kekuatan Anda sendiri. Mau ganti kemana? Tanya David. Kalau begitu, aku tidak mau berubah lagi. Pria yang berdiri menjawab, niat awalnya adalah pindah ke provinsi tempat keluarganya berencana untuk muncul kembali. Dengan begitu, mereka bisa saling menjaga. Jika dia tidak bisa melakukan ini, mengapa repot-repot berubah? Itu akan sama tidak masalah. Bidang mana yang menjadi tanggung jawabnya? Apakah kamu punya pertanyaan lain? Kapten, saya ingin bertanya bagaimana kontribusi kita ditentukan. Masing-masing tim Anda akan memiliki pejabat Summerland yang sesuai. Orang ditugaskan untuk mencatat kontribusi Anda, tetapi Anda jangan mencoba untuk menekan dia dan suruh dia berpura-pura untukmu, karena itu tidak mungkin. Mereka semua para elit dibudidayakan oleh Summerland dan mereka sangat setia pada Summerland. Mereka tidak akan pernah tergoda oleh Anda. Plus, mereka bahkan akan melaporkan upaya apapun kepada saya dan yang akan mengakibatkan saya mengurangi kontribusi Anda. Petik 2. David, aku ingin bertanya. Apa maksudmu mengumpulkan kami berenam yang setengah jalan menuju peringkat dewa dan menempatkan dalam kelompok yang sama denganmu? Seorang lelaki tua yang setengah jalan menuju God Rank bertanya, tentu saja, aku mengumpulkanmu untuk menghadapi keadaan darurat. Aku akan membuat pengaturan ketika waktunya tiba, jawab David. Lalu mengapa kamu berada di grup yang sama dengan kami? Aku kaptennya, jadi tidak bisakah aku berada di grup yang sama denganmu? Karena kita berenam dimasukkan ke dalam kelompok, kita secara alami akan ditugaskan untuk memecahkan masalah penting. Saya hanya takut Anda akan menyeret kami ke bawah dan kami perlu menugaskan seseorang untuk melindungi Anda. Siapa yang akan bertanggung jawab jika misi gagal? Siapa yang akan bertanggung jawab jika sesuatu terjadi padamu? Begitu dia mengatakan itu, suasana di tempat kejadian menjadi sedikit hidup. Semua orang menatap David dengan mengejek. Mereka sangat tidak yakin dengan seorang pemuda berusia awal 20-an seperti David yang menjadi kapten mereka. Meski David diakui sebagai nomor satu di antara yang lebih muda generasi di Summerland, mereka semua seniornya. Sekelompok orang Parubaya memanggil seorang pemuda yang seumuran dengan putra mereka kapten. Mereka merasa tidak nyaman dengan ini. Bukankah ada 7 orang yang setengah jalan menuju God Rank seperti yang diumumkan secara publik oleh Summerland? Mengapa mereka tidak meminta salah satu dari mereka menjadi kapten? Mengapa mereka mengirim bajingan kecil? Bagi mereka, David masih perlu tumbuh 10 tahun lagi sebelum dia memilikinya kualifikasi untuk menjadi kapten. Sekarang, seseorang akhirnya menyatakan keraguan mereka. Apakah kamu merasa bahwa aku tidak layak berada di grup yang sama denganmu? David tersenyum dan bertanya, bahkan jika kamu adalah kaptennya, kamu tidak cukup kuat. Saya khawatir Anda akan mempengaruhi kemajuan kita. Lagi pula, kami di sini untuk memberikan kontribusi. Orang tua itu berkata tanpa rasa takut. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 732. Lalu kekuatan seperti apa yang harus aku tampilkan sedemikian rupa sehingga aku layak dikelompokkan denganmu? Kamu pasti tidak cukup kuat sekarang.
Petik 2. David menatap pria tua yang menanyainya. Tak mau kalah, lelaki tua itu kembali menatap David. Keduanya saling menatap selama beberapa detik. Yang lain memandang mereka dengan rasa ingin tahu. Di saat yang sama, mereka juga bingung dengan tingkah laku lelaki tua itu. Ketika mereka datang ke sini, mereka diperingatkan oleh keluarga dan sekte mereka untuk tidak terlibat konflik dengan David. Bahkan jika mereka tidak puas, mereka harus menahan diri. Ini karena status David di Summerland sangat tinggi. Mereka tidak bisa menyinggung perasaannya, setidaknya sampai mereka yakin Mason sudah mati. Meskipun ada desas-desus bahwa Mason sudah mati, semua orang adil berspekulasi dan tidak ada yang datang untuk mengkonfirmasi ini. Jadi, tidak ada yang mau menjadi yang pertama melangkah maju. Namun, setelah dikonfirmasi bahwa Mason memang sudah mati, Summerland tim disiplin akan menjadi lelucon karena tidak mungkin menahannya banyak kekuatan. Ketika seluruh Summerland dalam kekacauan, siapa yang masih peduli siapa David? David memang sangat berbakat, tapi dia terlalu muda untuk mengatakan apakah dia bisa tumbuh di era kacau ini. David, yang diakui sebagai yang nomor satu di antara yang lebih muda generasi di Summerland, juga dikabarkan menjadi salah satunya. Kecuali untuk keluarga Raja dan Krum, yang kemungkinan besar akan menang atas David, kekuatan lain diam-diam berharap David mati karena mereka tahu bahwa mereka tidak bisa mendapatkan David untuk berada di pihak mereka. Bahkan jika mereka tidak puas dengan David, mereka tidak dapat menunjukkannya sekarang. Karena lelaki tua ini berani menyinggung David, mengapa dia bergabung dengan tim disiplin? Bergabung dengan tim disiplin Summerland awalnya merupakan isyarat niat baik menuju Summerland, tapi sekarang dia jelas menyinggung perasaan mereka, jadi itu gerakan yang tidak bijaksana. Banyak orang yang hadir bingung, termasuk beberapa master lainnya yang setengah jalan menuju God Rank. Apakah ada hal lain yang terjadi? Dari kekuatan mana kamu berasal? Tanya David. Apa? David, bukankah Anda mengatakan kami dapat mengajukan pertanyaan apapun yang kami miliki? Saya sudah mengangkatnya. Anda tidak hanya tidak menjelaskan kepada saya, Anda bahkan ingin menggunakan publik kantor untuk membalas kesalahan pribadi. Pria tua itu berkata dengan senyum mengejek. Kamu sudah sangat tua, dan tidak mudah bagimu untuk menjadi setengah jalan menuju God Rank, jadi aku mau untuk memberi Anda kesempatan untuk memperbaiki diri sendiri. Summerland membutuhkan orang-orangnya dengan benar sekarang. Tetapi jika Anda masih bersikeras dan terus memihak pelaku kejahatan, maka jangan salahkan aku. Membanting. David, apa artinya itu? Orang tua itu berkata sambil membanting tangannya di atas meja dan berdiri dengan marah. Kamu tahu apa artinya itu? Pikirkan baik-baik. Saya akan memberi Anda 10 detik untuk pikirkan tentang itu. Suasana di tempat kejadian menjadi tegang saat orang-orang diam-diam merasa marah. Pria tua itu memandang David dengan ragu-ragu di dalam hatinya. Haruskah dia bekerja sama dengan Summerland untuk mengepung dan memusnahkan Dominic keluarga, atau terus bekerja sama dengan keluarga Dominic untuk membunuh David dengan benar di sini? David jelas sudah tahu tentang orang tua yang bekerja sama dengan keluarga Dominic, tapi dia mengatakan ini untuk memberinya kesempatan. Namun, keluarga Dominic mengatakan bahwa pada dasarnya sudah dikonfirmasi Mason sudah mati, dan segera, pasukan asing yang bermusuhan akan datang untuk menyerang dan menduduki Summerland. Ketika saatnya tiba, Summerland akan berada dalam kekacauan. David berdiri belasan meter darinya pada saat itu. Dia hanya rangker naga puncak jadi dia tidak punya ruang untuk perlawanan di depannya. Jika dia membunuh David, dia bisa menyelesaikan tugas yang diberikan keluarga Dominic kepadanya dan bergabung dengan pihak keluarga Dominic. Di masa depan, itu juga akan menjadi jaminan untuk keluarganya di masa-masa sulit. Orang tua itu memutuskan dalam hatinya, karena Mason sudah mati, maka Summerland akan runtuh. Hal terpenting saat ini adalah menemukan jalan keluar baru untuk keluarganya. Lambat laun, lelaki tua itu mulai menatap David dengan niat membunuh di matanya. David membunuh Axel, putra tertua dari keluarga Dominic, jadi dia harus membunuh David. Ini adalah perintah yang diberikan keluarga Dominic kepadanya. Lakukan. Pria tua itu tiba-tiba berteriak dan menyerang David. Pada saat yang sama, 8 Dragon Ranker puncak lainnya yang sudah disiapkan di tempat kejadian dengan cepat bergegas keluar ketika mereka mendengar orang tua itu. Suara. Kemudian, mereka mengikuti lelaki tua itu dan menyerbu ke arah David. Jelas bahwa mereka telah merencanakan ini. Saat mereka mendengar sinyal lelaki tua itu, mereka akan segera membunuh David dan melarikan diri dari TKP. Kemudian, mereka akan mengandalkan keluarga Dominic saat mereka bersembunyi. Ketika Summerland berada dalam kekacauan, mereka akan keluar untuk mengambil bagian kue mereka. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 733. Kemudian, mereka akan mengandalkan keluarga yang kuat seperti keluarga Dominic dan pada saat yang sama, mereka akan memiliki lapisan keamanan ekstra.
Sejak lelaki tua yang setengah jalan menuju Gatreng telah menanyai David, itu orang yang hadir merasa bahwa keadaan darurat mungkin terjadi hari ini. Benar saja, orang-orang ini bermaksud membunuh David. Banyak orang menanggapi, misalnya, beberapa master yang setengah jalan menuju Gatreng. Mereka duduk di sebelah lelaki tua itu, dan jika dia bergerak, mereka bisa dengan mudah menghentikan orang tua itu. Namun, tidak ada yang berniat bergerak. Mereka hanya diperingatkan untuk tidak menyinggung perasaan David, bukan untuk menyelamatkannya. Ketika Summerland mengejar masalah tersebut, mereka dapat mengatakan bahwa insiden tersebut terjadi terlalu tiba-tiba dan mereka tidak bisa bereaksi. Selain itu, jika David sendiri tidak bisa mengatasi masalah ini, mengapa harus dia menjadi kapten mereka? Ketika lelaki tua itu mengambil tindakan, dia terus-menerus memperhatikan beberapa orang yang setengah jalan menuju Gatreng di sekelilingnya. Orang-orang ini semuanya mewakili kekuatan masing-masing, dan sejak itu bermasalah kali terbentang di depan di Summerland, masuk akal bahwa mereka tidak akan mengambil tindakan. Ini karena begitu mereka mengambil tindakan, mereka akan memihak Summerland sepenuhnya. Mereka akan dipandang sebagai musuh oleh Dominicus keluarga, Star Alliance, atau kekuatan musuh lainnya di luar negeri. Dalam situasi yang tidak pasti saat ini, tidak ada yang akan membuat pertaruhan yang begitu serius. Namun, dia juga berhati-hati. Jika seseorang melakukan sesuatu, dia akan memblokirnya dengan sekuat tenaga, menciptakan kesempatan bagi 8 Dragon Ranker Puncak untuk membunuh David. David hanyalah seorang Ranker Naga Puncak, jadi tidak mungkin baginya menghadapi 8 puncak peringkat naga dari menyerangnya pada saat yang sama. Saat ini, itu berjalan persis seperti yang dia harapkan. Tak satu pun dari orang-orang ini melakukan apapun. Orang tua itu sangat gembira. Dia memilikinya di dalam tas sekarang. Di bawah serangan dirinya sendiri, yang sudah setengah jalan, Gatreng, dan 8 Dragon Ranker Puncak, David pasti akan mati. Dia telah menyiapkan rute pelarian. Jika dia membunuh David, dia akan melarikan diri dengan cepat dan seseorang akan menjemput mereka. Ada jarak lebih dari 10 meter di antara mereka, tapi pria tua itu muncul di samping David dalam sekejap. Pada saat ini, David berdiri di sana tampak seperti dia ketakutan. Dia sepertinya dia tidak punya niat untuk melawan atau melarikan diri. 8 puncak Dragon Rankers mengikuti. Gedebuk, serangan orang tua itu mendarat pada David. Tapi kemudian, kegembiraan di wajahnya berangsur-angsur berubah menjadi kepanikan. 8 petinggi Dragon Ranker juga tiba tak lama kemudian. Mereka mengepung David di tengah dan mulai menyerang David. Semua orang yang hadir menatap lurus ke depan. Ketika mereka melihat bahwa David dipukul bahkan tanpa melawan, mereka mengetahui pertarungan ini sudah berakhir. David pasti akan mati. Dia dipukul oleh seseorang setengah jalan ke Gatreng dan 8 puncak naga Ranker. Bahkan seseorang yang setengah jalan menuju Gatreng tidak bisa mengatasinya. Itu, David masih terlalu berpengalaman. Bahkan jika dia adalah Ranker naga puncak, dia tidak bisa menunjukkannya sepenuhnya. Dia sangat takut sehingga dia tidak bisa bergerak ketika dihadapkan pada adegan ini. Mereka bertanya-tanya bagaimana mereka harus menanggapi penyelidikan Summerland nanti. Mereka hanya bisa mengatakan bahwa David dibunuh sebelum mereka sempat bereaksi. Summerland tidak dapat melakukan apapun bahkan jika mereka tidak mempercayainya. Mereka seharusnya bersikeras bahwa mereka tidak punya waktu untuk bereaksi daripada seharusnya baik-baik saja. Julia tidak panik setelah melihat David diserang dari satu sisi. Jika ini terjadi di masa lalu, dia akan pingsan karena shock. Namun, ini tidak terjadi lagi karena Mason memberitahunya. Kekuatan David melampaui Abraham dan Dek. Sekarang, dia telah tumbuh sepenuhnya, jadi dia harus mengikuti David dengan cermat dan tidak kehilangan kesempatan ini. Jika David melampaui Tuan Abe dan Tuan Dek, dia harus menjadi Ranker pertengahan dewa. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 734. Jika itu masalahnya, bagaimana mungkin lelaki tua yang setengah jalan menuju Gatreng ini dan puncak peringkat naga menjadi lawan David? 3 detik kemudian, apa? Ada yang tidak beres. Mengapa orang-orang ini tidak mengejar membunuh David? Mengapa mereka masih dalam posisi bertarung? Bukankah mereka harus lari? Saat semua orang ragu, duar, energi yang kuat tiba-tiba meletus. Beberapa orang dari alam bawah tersapu oleh angin kencang. Ini disertai dengan beberapa jeritan kesakitan. Kemudian, mereka hanya bisa melihat 8 puncak Dragon Ranker terbang mundur muntah darah di udara. Akhirnya, mereka jatuh ke tanah dan pingsan. Semua orang buru-buru menatap David. Mereka melihat David memegang leher lelaki tua itu dengan satu tangan sambil tersenyum. Namun, senyum seperti ini membuat kulit kepala semua orang mati rasa. Itu seperti senyuman dari kematian. Apa yang terjadi? Serangan diam-diam dari seseorang yang setengah jalan menuju Gatreng dan 8 puncak Dragon Rankers dengan mudah dimentahkan oleh David.
Apakah ini benar-benar sesuatu yang bisa dilakukan oleh Ranker Naga Puncak? Lupakan Dragon Ranker Puncak, bahkan 5 orang yang tersisa. Setengah jalan menuju God Rank akan terbunuh jika mereka bertemu dengan serangan diam-diam ini. Mereka bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Jika mereka siap, mereka mungkin masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Namun, ini adalah serangan diam-diam, jadi tidak mungkin melarikan diri. Semua orang memandang pemuda yang memiliki senyum di wajahnya. Mereka merasa pandangan dunia mereka telah terbalik. Dia berusia 20-an, namun dia melampaui semua orang di sini dan menjadi penjaga peringkat dewa. Betapa menakutkan, bahkan lelaki tua yang dicekik David hanya menerobos setengah jalan peringkat dewa ketika dia berusia 60-an atau 70-an. Sementara itu, David baru berusia 20-an, namun dia berhasil menembusnya menjadi wali peringkat dewa. Ini sama sekali tidak pernah terdengar. Sungguh luar biasa, ini sangat luar biasa. Apakah ini kekuatan sebenarnya dari orang nomor 1 di kalangan generasi muda di Summerland? Ironisnya, mereka masih memandang rendah David beberapa waktu lalu. Tampaknya David telah berbohong kepada semua orang. Sudah kubilang aku ingin memberimu kesempatan karena aku tahu itu tidak mudah Anda menjadi setengah jalan menuju God Rank di usia tua Anda. Namun, itu terlalu buruk bagimu. Tidak menghargainya, kata David. Dia telah memperhatikan ada sesuatu yang mencurigakan dengan orang-orang ini sebelumnya. Dengan kekuatan pikirannya yang kuat, tindakan orang-orang ini tidak bisa disembunyikan dari akal sehatnya. Tidak ada yang bisa menyembunyikan niat membunuh mereka di bawah kekuatan pikiran David yang kuat. Secara kebetulan, dia bisa menggunakan orang-orang ini untuk membangun prestise. Dia hanya ingin mengekspos sebagian dari kekuatannya. Jika tidak ada seorang pun di tim ingin mematuhi seorang pemuda berusia 20-an. Jika itu masalahnya, akan merepotkan baginya untuk melanjutkan pekerjaannya. Namun, David mengungkapkan sedikit terlalu banyak dalam kecelakaan ini. Dia hanya ingin menunjukkan kekuatannya sebagai seseorang yang setengah jalan menuju God Rank. Namun, menghadapi serangan seseorang setengah jalan menuju God Rank dan 8 puncak Dragon Rankers, tidak cukup hanya mengekspos sebanyak itu. Pada akhirnya, dia hanya bisa menunjukkan kekuatan penjaga peringkat dewa. Dia tidak punya pilihan. David memegang leher lelaki tua itu saat yang terakhir berjuang dengan semua kekuatannya. Tapi itu semua sia-sia. Dia juga tidak bisa berbicara, dan dia hanya bisa mengeluarkan suara mendengus. Ketika dia hendak memukul David menghentikannya dengan satu tangan. Ditambah lagi, David bahkan mengangkat kepalanya untuk tersenyum padanya. Ketika itu terjadi, dia tahu dia dalam masalah. Biarkan aku menebak siapa orang-orang di belakangmu. Jika saya tidak salah, seharusnya keluarga Dominic, kan? Lagi pula, saya membunuh putra sulung mereka, jadi mereka pasti ingin saya mati. Adapun bintang aliansi dan yang lainnya, pasukan, mereka tidak akan membayar harga yang sangat besar untuk membunuhku, kan? Beritahu saya, segala sesuatu tentang keluarga Dominic dan saya akan memberi Anda kesempatan untuk hidup, David berkata. Ekspresi kegembiraan muncul di wajah lelaki tua itu. Itu akan baik-baik saja selama dia memiliki kesempatan untuk hidup. Adapun keluarga Dominic, maaf, dia harus mengkhianati mereka agar dia bisa hidup. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 735. Pria tua itu memikirkan hal ini, dan dia berharap David melepaskan cengkeramannya biarkan dia berbicara. Namun, tangan David yang besar masih seperti penjepit besi. Mencekik lehernya begitu erat sehingga dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berbicara. Dia hanya bisa membuat beberapa suara di tenggorokannya. Setelah beberapa detik, David melanjutkan, kamu tidak menjawab, kau begitu keras kepala. Awalnya, saya ingin memberi Anda kesempatan untuk hidup. Karena kamu tidak menghargainya, maka kamu harus pergi ke neraka dulu. Keluarga Dominic akan segera menemanimu segera. Pada saat ini, lelaki tua itu tiba-tiba meronta dengan keras. Dia ingin mengingatkan David, kamu mencekikku jadi itu sebabnya aku tidak berbicara. Saya ingin hidup, saya ingin menjelaskan. Krak, David mematahkan leher lelaki tua itu tanpa ragu-ragu. Seorang master setengah jalan menuju God Rank telah jatuh. Orang-orang di tempat kejadian semua tercengang ketika mereka melihat ini. Semua orang bergidik. Apakah dia bahkan memberinya kesempatan? Dia mencekiknya sampai dia tidak bisa bicara. Namun dia masih bertanya. Dia bahkan mengatakan bahwa dia tidak menghargai kesempatan itu. Bagaimana bisa ada orang yang tidak tahu malu? Lebih baik bunuh saja dia. Setelah David berurusan dengan lelaki tua itu, dia membuang tubuh lelaki tua itu ke samping. Kemudian, dia melihat hampir 100 pasang mata menatapnya dengan kaget. David merasa bahwa dia telah melakukan pekerjaan yang baik untuk membangun prestisnya. Kekuatannya yang kuat juga terungkap. Plus, sisi baiknya juga terungkap. Dia memberi orang tua itu kesempatan namun dia tidak menghargainya, jadi apa yang bisa dia lakukan?
Tunggu, kenapa kalian semua menatapku dengan jijik di matamu? Bukankah seharusnya kamu menunjukkan keterkejutan dan ketakutan? David mengingat proses dia membunuh lelaki tua itu. Sepertinya aku telah melakukan kesalahan. Ketika dia bertanya kepada lelaki tua itu, dia masih mencekik leher lelaki tua itu dengan erat, jadi dia seharusnya tidak bisa berbicara. Yang berarti dia berbicara pada dirinya sendiri pada saat itu. Dia masih penasaran mengapa lelaki tua itu memiliki integritas yang begitu kuat. Apakah dia tidak takut mati? Sekarang dia memikirkannya, lelaki tua itu seharusnya mencoba berbicara untuk menyelamatkan hidupnya, dan itu bisa dirasakan dalam perjuangannya yang intens. Namun, dia tidak bisa mengatakan apapun. Sialan, aku terlalu ceroboh. Tapi apapun, dia toh sudah mati. Karena dia ingin membunuhku, dia harus bersiap untuk dibunuh sebagai balasannya. David tidak merasakan sedikit pun penyesalan karena telah membunuh orang seperti itu. Namun, dia tidak bisa menunjukkan bahwa dia baru saja melakukan kesalahan. Jika tidak, dia akan menghancurkan citra terhormat yang dia ciptakan. Lihat, aku memberinya kesempatan tapi sayang sekali dia tidak menghargainya. Jadi kamu tidak bisa menyalahkanku, kan? David merentangkan tangannya dan berkata tanpa daya. Ketika dia mengatakan ini, sepertinya dia mengungkapkan apa yang ingin dia sembunyikan. Puff, Julia tidak bisa menahan diri dan dia tertawa terbahak-bahak. David mengabaikan Julia dan melanjutkan, siapa lagi yang memiliki sesuatu yang mereka inginkan dikatakan? Semua orang menggelengkan kepala, benar-benar lelucon. David adalah penjaga peringkat dewa, jadi siapa yang berani memiliki pendapat? Apakah mereka tidak melihat seseorang dari setengah jalan menuju Gatreng sekarat barusan? Plus, David terlihat sangat polos sekarang. Dia pasti seseorang yang tidak akan ragu untuk membunuh. Dia membunuh seseorang yang setengah jalan menuju Gatreng begitu saja. Dia tidak memberi kesempatan kepada lelaki tua itu untuk berbicara dan dia bahkan berpura-pura mengatakan dia memberinya kesempatan. Dia memberi lelaki tua itu harapan terlebih dahulu dan kemudian perlahan membunuhnya. Itu yang paling kejam. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 736. Semua orang di tempat kejadian memandang David dengan sedikit ketakutan di mata mereka. Setelah dia melihat semua orang menggelengkan kepala dan mengatakan bahwa mereka tidak mempunyai pendapat lain, David melanjutkan. Karena semua orang tidak memiliki pendapat, maka Anda harus mengikuti pengelompokan Anda dan langsung menemui menteri kabinet setempat setelah Anda sampai di lokasi yang ditugaskan. Mereka akan mengatur akomodasi Anda, dan bekerja sama sepenuhnya dengan Anda. Saya harap Anda menganggap ini serius. Bagaimanapun ini terkait dengan hidup Anda. Anda akan menjalankan tugas bersama. Jika Anda terdiri dari 10 ranger puncak dan 1 ranker akhir, di samping senjata, masih ada kesempatan bagi Anda untuk melarikan diri bahkan jika Anda bertemu dengan seseorang setengah jalan menuju Gatreng. Jika Anda mengalami situasi bahwa Anda tidak dapat mengalahkan lawan, laporkan dengan cepat dan kami akan melakukan cara untuk mengatasinya. Juga, jika saya mengetahui bahwa Anda berkolusi Dominic dan Starlight untuk mengganggu Summerland, jangan salahkan saya karena kejam karena mencabut keluarga dan sekte di belakang Anda. Jangan meragukan kekuatan Summerland, karena Summerland dapat menjadi salah satu kerajaan terbesar di dunia, yang memiliki kekuatan di luar imajinasi Anda. Adapun mereka yang setengah jalan menuju Gatreng, aku akan mengaturnya nanti. Setelah David selesai bicara, dia melirik semua orang yang hadir. Setiap orang yang hadir merasa menggigil di punggung mereka. Tatapan Wali Gatreng sedikit tidak nyaman. Kapten Liddell, yakinlah, karena kami di sini, kami memiliki kepercayaan mutlak kepada Summerland dan kami akan melakukan yang terbaik untuk menjaga stabilitas negara. Bagaimanapun saya seorang Summerlander, ketika suatu negara jatuh ke dalam aib, semua orang akan dikutuk. Seorang pria parubaya dari keluarga raja yang juga setengah jalan menuju Gatreng, berdiri dan berkata, "Ya, yakinlah, Kapten Liddell, kami akan melakukan yang terbaik untuk menjaga stabilitas Summerland." Semua orang menjawab dengan keras. Sekarang sikap orang terhadap David sudah berubah total, dari ketidakketatan dan penghinaan awal, hingga ketakutan dan teror saat ini. Bahkan seseorang setengah menuju Gatreng tidak dapat memiliki kesempatan dan langsung terbunuh, jadi bagaimana mereka berani mengungkapkan pikiran mereka? Di antara lusinan pasukan yang hadir, kebanyakan mereka hanya memiliki orang-orang setengah jalan menuju Gatreng, di keluarga mereka dan sangat sedikit dari mereka yang memiliki Wali Gatreng. Dengan kekuatan yang baru saja diperlihatkan David, dia bisa menghancurkan sebagian kekuatan di sini sendirian. Tampaknya Summerland tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Awalnya mereka mengira tiga penjaga peringkat dewa dan begitu Mason meninggal, hanya tinggal 2. Oleh karena itu mustahil bagi mereka untuk melindungi Summerland. Tanpa diduga David muncul saat ini. Selain itu dalam acara puncak akbar orang-orang terpilih,
yang dibawa kembali oleh orang-orang pasukan utama, kemungkinan besar Master Guard Ranker yang terlambat juga berasal dari Summerland. Dengan begitu, meski Mason mati Summerland juga cukup kuat dan tidak semua orang bisa berbuat sesukanya di masa depan. Mereka bahkan mungkin bertemu dengan kematian. Apalagi siapa yang tahu masih ada kekuatan tersembunyi di Summerland. Tampaknya tidak mungkin berkonflik dengan Summerland saat ini, jadi mereka harus berusaha sebaik mungkin untuk bekerja sama dengan Summerland. Ketika sebuah negara jatuh dalam kesulitan, semua orang akan benar-benar hancur. Saya sangat megagumi keluarga raja, kalian pernah membantu Summerland dalam masa sulitnya dan membantunya menghadapi tahun-tahun yang menantang. Kami tidak akan melupakan ini. David menatap pria parubaya itu dan berkata, menilai dari sedikit orang dari keluarga raja yang telah dia hubungi sekarang, mereka relatif lebih baik dan sopan. Mereka juga tidak sombong seperti keluarga lainnya. Meskipun orang ini telah mengamatinya hari ini, dia tidak memperlihatkan rasa jijik tetapi ada apresiasi di matanya. Tampaknya Selena benar, keluarga raja memang ingin memenangkannya. Kapten Liddell, kamu terlalu sopan. Sebagai sebuah keluarga di Summerland, kami lahir dan besar di Summerland, jadi inilah yang harus dilakukan oleh keluarga saya. Kata pria paruh baya dengan rendah hati. Sebelum dia datang ke sini, saudaranya Agustus mengatakan bahwa dia harus sekuat tenaga untuk mendekati David. David tidak sesederhana kelihatannya bahkan mungkin menyembunyikan kekuatannya. Saat itu Benedictus keberatan dengan gagasannya. Karena David seorang berusia 20-an dia menggunakan kecepatannya untuk menyelinap ke Dragon Ranker terlambat sebelum membunuhnya. Semua orang di luar sana mengatakan bahwa David adalah Ranker Naga Puncak. Tetapi dia berpikir tidak demikian. Dia berpikir bahwa David memiliki kekuatan dari Dragon Ranker yang terlambat dan dia hanya mempelajari beberapa gerakan tubuh seni bela diri yang kuat. Tentu saja, dilihat dari usianya David memang memiliki bakat yang langka. Jadi jika dia bisa mendapatkannya di pihak mereka, maka tentu mereka tidak menyerah pada kesempatan itu. Baru saja David diserang, Benedictus berencana melakukan sesuatu. Namun dia melihat ekspresi David pada saat itu dan menyadari bahwa David sedang bahagia benar dan itu adalah kebahagiaan. Benedictus tidak akan membuat kesalahan, karena itu dia tidak melakukan apa-apa. Dia ingin melihat David mengatasi serang diam-diam dari seseorang yang setengah jalan menuju Dewa Dam 8 yang berada di peringkat naga puncak. Jika dia melihatnya dari sudut lain, jika suatu negara dapat memberi David posisi penting seperti kapten. Bahkan jika dia tidak cukup kuat dia masih dapat menangani seseorang setengah jalan menuju God Rank. Namun hasilnya di luar dugaan Benedictus, dan terbukti dengan apa yang dikatakan kakaknya Agustus. David menyembunyikan kekuatannya dan menyembunyikan sangat dalam. Dia adalah wali peringat dewa yang tidak diharapkan siapapun. Siapapun akan merasakan tekanan besar ketika mereka menghadapi wali tingkat dewa kecuali mereka sendiri merupakan wali tingkat dewa. Karenanya Benedictus harus rendah hati David dan ingin mengikat David. Lagi, anak ini terlalu berbakat, dan dia layak untuk diinvestasikan. Saya harap semua orang di sini bisa belajar dari keluarga raja, inilah yang harus dilakukan oleh semua keluarga di Summerland daripada terus-menerus mikirkan bagaimana mendapatkan sebagian dari Summerland. Saya memberitahu Anda sekarang, bahwa Anda dapat menyimpan apa yang diberi Summerland kepada Anda, dan jika Summerland tidak bisa memberi, Anda tidak dapat mencurinya. Jangan memberitahu siapapun apa yang terjadi hari ini. Baiklah itu saja untuk hari ini, semuanya, Anda harus pergi ke lokasi yang ditugaskan oleh Wakil Kapten Stefani kepada Anda. Selanjutnya, semua orang bubar, dan pergi ke posisi yang telah diberikan. 5 orang yang setengah jalan menuju God Rank akan tetap di ibu kota jika tidak memiliki tempat yang menjadi tanggung jawab mereka. Namun, mereka akan keluar jika terjadi sesuatu yang tidak dapat diselesaikan di ibu kota Summerland sehingga mereka selalu dekat. Sore hari, David tiba di Bandara Internasional Ibu Kota, dia di sini untuk menjemput Pearl. Pearl akhirnya menunda penerbangan 2 hari, karena dia ingin kembali setelah dia menyelesaikan urusannya. Sebagai bos East League Capitals, David ingin menyambut kontributor besar ini. Awalnya David ingin menjadikan ini sebagai acara akbar, dia ingin semua eksekutif senior East League Capitals di Capital City untuk datang, dan menggantungkan beberapa spanduk untuk menyambut kembalinya Pearl. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 737. Pada akhirnya Pearl tidak peduli seberapa kuatnya dia berusaha meyakinkannya. Dia hanya menginginkan David untuk menjemputnya sendirian, dan yang lainnya tidak boleh datang. Makanya David hanya bisa datang sendiri. David sampai di sana tepat saat pesawat Pearl mendarat. Tidak lama setelah dia tiba, penerbangannya tiba. Dia berdiri menunggu di tepi pintu keluar penumpang.
Segera dia melihat tinggi dan wanita berpakaian gaya dengan kacamata hitam lebar menutupi separuh wajahnya berjalan keluar sambil menyeret koper. David menghampirinya, ingin mengambil koper dari tangan wanita itu. Tanpa diduga, wanita itu membuang koper di tangannya dan memberikan David pelukan erat. David sedikit malu karenanya. Dia kemudian dengan cepat mendorong Pearl pergi dan berkata, "Ada banyak orang di sini. Aku tidak takut, jadi apakah kamu takut?" Pearl berkata dengan sedikit ketidakpuasan. "Ayo, kita akan bicara kapan kita kembali." David meraih Pearl dengan satu tangan dan mengambil kopernya dengan tangan yang lain sebelum pergi. "Betapa pengecut," kata Pearl hanya 3 kata, sebelum mengikuti David keluar dari bandara. Pelukan keduanya juga menarik perhatian banyak pria dan wanita di bandara. Lagi pula, keduanya punya temperamen dan penampilan kelas atas. Setelah masuk ke dalam mobil, Pearl melepasnya kacamata hitam. "David, bagaimana kamu mengenaliku? Saya mengenakan pakaian yang begitu besar, kacamata hitam. Ketika saya membelinya, semua orang mengatakan mereka tidak bisa mengenali saya. Saya pikir Anda juga tidak akan mengenali saya." "Tidak apa-apa, Anda tidak mengecewakan saya. Anda tidak mengecewakan saya setelah saya menjual jiwa saya demi Anda begitu lama," Pearl tanya sambil mengibaskan rambutnya. "Apa yang begitu sulit dikenali? Kamu yang paling cantik orang untuk keluar dari seluruh pesawat," jawab David sambil mengikat sabuk pengaman. "Oh, saya sudah lama tidak melihat Anda dan Anda telah menjadi lebih manis. Gadis mana yang melatihmu menjadi seperti itu? Ayo, biarkan aku mencicipinya." Setelah Pearl selesai berbicara, dia bangkit dari kursi penumpang, berciuman David sebelum dia sempat bereaksi, lalu duduk kembali. "Nona Pearl, semuanya luar negeri begitu berpikiran terbuka. Anda baru berada di sana beberapa hari dan Anda sudah menjadi begitu berani. Jika Anda kembali setelah beberapa waktu, bukankah Anda akan langsung mencoba tidur bersamaku?" David mengejek, "Bermimpilah, saya tidak akan memberikannya kepada Anda bahkan jika Anda mau. Namun, jika Anda mencoba, sekarang, saya mungkin tidak melawan. Bagaimana menurutmu, sayang? Apakah kamu ingin mencoba?" Pearl menjilat bibirnya dan berkata dengan menggoda. Kali ini David terdiam. Sudah lama sejak dia melihat Pearl, jadi dia ingin menggodanya, lebih dekat dengannya. Lagi pula, dia mengatur agar Pearl pergi ke luar negeri dan dia merasa sedikit menyesal. Namun, dia tidak menyangka Pearl sama sekali tidak bersikap dingin terhadapnya. Pada saat ini, David sedikit senang. Pearl masih sama. Satu-satunya hal yang membuatnya khawatir adalah bahwa Pearl semakin berani tinggal di luar stasiun selama beberapa waktu. Dia juga tahu bagaimana menggunakan asetnya, merayu orang lebih baik sekarang. Pakaiannya hari ini jauh lebih baik daripada cara dia berpakaian saat itu. Saat itu, Pearl akan selalu mengenakan pakaian profesional dan selalu tampil sangat serius, seperti pengusaha wanita yang kuat di lingkaran bisnis. Meskipun itu menarik dan itu membuat orang ingin mendominasi dia, kebanyakan orang tidak memiliki pikiran kotor tentang dia ketika mereka melihatnya. Namun, pakaiannya hari ini berbeda. Itu menggoda dan sangat menawan. Dia menggunakan keuntungan dari tubuhnya dengan sangat baik. Dia yakin Pearl menarik banyak pria saat dia ada dalam perjalanan ke sini. Namun, perubahan ini mungkin tidak baik untuk David. Ini akan berarti dia akan selalu dirayu dan digoda oleh Pearl. Awalnya, setelah David meningkatkan fisiknya ke batas level dewa, orang normal, bahkan dalam kategori yang sama dengannya. Celia adalah orang normal dan tubuhnya tidak sekuat itu, jadi dia adalah gadis yang lemah dan rapuh. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 738. Dia terus-menerus mengendalikan dirinya agar tidak membuat Celia lelah. Namun, ini sangat sulit baginya. Begitu kotak Pandora dibuka, akan sulit untuk menutupnya. Itu begitu sulit untuk menanggung apa yang Amelia lakukan padanya di River City tempo hari. Dia awalnya berpikir bahwa dia bisa menyingkirkan godaan Amelia jika dia tidak kembali ke River City, tapi sekarang dia berada di pelukan Pearl lagi. Ini disebut apa? Bagi David, kebahagiaan semacam ini benar-benar merupakan ujian atas kemauannya. Jika dia tidak hati-hati, dia akan jatuh ke jurang. "Nona Pearl, berhenti menggodaku. Saya takut bahwa saya benar-benar tidak akan bisa menahan diri," kata David dengan senyum masam. "Saya tidak meminta Anda untuk menghentikan diri sendiri. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan kapan saja. Saya siap dan tidak akan menolak," jawab Pearl dengan penuh arti. "Lupakan saja, jangan bicara tentang ini. Bagaimana kabarmu di luar negeri, Nona Pearl?" David mengubah topik dan bertanya. Pada saat yang sama, dia menyalakan mobil dan pergi. "Tidak apa-apa, saya tidak terbiasa pada awalnya, tetapi menjadi lebih baik setelah beberapa saat. Plus, saya sudah juga belajar banyak dari pergi ke luar negeri,
jadi itu perjalanan yang berharga, jawab Pearl. Oh, apa yang bisa kita pelajari dari luar negeri? Mari kita dengarkan. Tentu saja, ada begitu banyak. Misalnya, negara asing mengadvokasi dengan berani mengejar apapun yang Anda suka, terlepas dari hasilnya. Seumur hidup seseorang hanyalah beberapa dekade, jadi jangan tinggalkan penyesalan atau Anda tidak akan mau ketika Anda mati. Jadi, saya memutuskan untuk menjadi lebih berani dan terus mengejar apa yang saya suka ketika saya datang kali ini. Pearl melihat keluar jendela dan berkata dengan suara rendah. David tersenyum kecut ketika mendengar itu. Bagaimana ini bisa terjadi lagi? Bagaimana dia bisa tidak mengerti perasaan Pearl untuknya? Namun, apa yang bisa dia lakukan sekarang? Bahkan jika dia adalah Rangker Dewa Puncak dan dulu seorang master terkemuka, dia tidak tahu apa yang harus dilakukan ketika berhubungan dengan wanita. Dia tidak ingin menyakiti siapapun. Celia, Pearl, Sandy, Amelia, dan bahkan Selena menunjukkan perasaan mereka dia dengan jelas dan dia tidak ingin menyakiti salah satu dari mereka. Plus, hanya ada satu dari dia sehingga dia hanya bisa memilih satu. Karena dia memilih Celia, dia harus menolak semuanya mereka dengan tegas. Namun, dia tidak bisa mengatakannya, dan dia tidak tahan melihat mereka sedih atau bahkan melakukan sesuatu yang ekstrim. Saat ini, dia bersedia bertarung dengan God Ranker Puncak daripada menghadapi ini. Apakah ada yang lain? David menghindari pertanyaan itu. Juga, aku mendengar bahwa dunia akan menghadapi bencana. Saya tidak tahu persis apa itu. Saya baru saja mendengarnya dari seseorang dengan latar belakang yang kuat. David, tahukah kamu tentang bencana? Pearl berbalik dan bertanya, di mana kamu mendengar itu? David bertanya dengan serius. Ketika saya menghadiri pesta elit di luar negeri. Identitas orang yang menyebutkan ini sangat misterius dan dia status sangat tinggi. Saya dapat melihat bahwa semua orang takut padanya. Apakah Anda mengenalnya? David berpikir sejenak dan menjawab, saya tahu sedikit. Disebutkan pula oleh yang lain. Bencana apa itu? Aku juga tidak tahu. Apakah itu akan menghancurkan seluruh umat manusia? Nona Pearl, kamu benar, berpikir terlalu banyak. Bagaimana mungkin? Saya menduga malapetaka itu adalah prediksi beberapa orang-orang kuno. Itu tidak akurat sama sekali, jadi jangan khawatir, kata David sambil tersenyum. Namun, hatinya agak berat. Semua kekuatan kuat di Summerland mencatat bahwa akan ada bencana, namun dia masih belum yakin. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 739. Sekarang bahkan kekuatan misterius di luar negeri itu telah merekamnya. Oleh karena itu, hal ini menjadi sedikit serius. Apakah itu benar-benar kebetulan? Atau apakah itu benar? Pearl telah mendengar tentang bencana di luar negeri, yang membuat hati David terasa agak berat. Namun, dia tidak menunjukkannya. Dia hanya menyuruh Pearl untuk tidak percaya ini disebut prediksi, tapi untuk percaya pada ilmu pengetahuan. Namun, di dalam hatinya, dia mulai percaya bahwa malapetaka itu mungkin benar-benar terjadi menjadi kenyataan. Lagi pula, dia memiliki sistemnya, jadi apalagi yang tidak mungkin? Jika hanya satu atau dua orang yang mengatakannya, maka itu hanya rumor. Tapi kapan semua orang mengatakannya, maka semuanya tidak sesederhana itu lagi. Dia merasa bahwa dia juga harus memperhatikan masalah ini dan meluangkan waktu untuk menemukan kebenaran. Mungkin dia benar-benar penyelamat. Sebagai orang yang berpendidikan tinggi, saya tidak terlalu percaya pada ramalan. Tetapi itu dikatakan bahwa hal ini banyak beredar di kalangan kelas atas di luar negeri, kata Pearl. Itu hanya rumor, Miss Pearl, jadi kamu tidak perlu terlalu khawatir. Itu hanya rumor, dan Anda tidak tahu apa-apa lagi tentang itu, jadi bagaimana bisa akurat? Berapa tahun manusia bertahan hidup dan berapa banyak ramalan yang pernah ada? Meski begitu, berapa banyak dari mereka yang menjadi kenyataan? Nubuat itu omong kosong yang dibuat oleh orang-orang yang terlalu memikirkan diri mereka sendiri, David meyakinkan. Begitu, tapi David, ada hal lain yang ingin ku beritahukan padamu. Anda bisa memberitahu saya apa saja, Nona Pearl. Pearl terdiam selama lebih dari 10 detik, dan setelah memikirkannya, dia berkata, lupakan saja, aku akan memberitahumu lain kali. Pearl, katakan padaku, aku mendengarkan. Aku tidak ingin memberitahumu lagi. Pearl menolak. Kalau begitu katakan padaku kapan kamu ingin memberitahuku lagi di masa depan. David menjawab. Dia berpikir, wanita berubah pikiran begitu cepat. Tidak heran ada pepatah yang mengatakan, wanita mengubah mood mereka secepat membalik halaman buku. Dia tidak mengatakan sesuatu yang salah barusan, kan? Dia tahu bahwa Pearl memiliki sesuatu dalam pikirannya. Tetapi jika dia tidak mau katakan padanya, dia juga tidak bisa berbuat apa-apa. Kekuatan pikirannya kuat, tetapi dia hanya bisa mendeteksi perubahan kecil seseorang. Dia tidak bisa mendeteksi apa yang mereka pikirkan. Jika dia bisa melakukan itu, dia akan menjadi tak terkalahkan.
tapi sayangnya, itu mustahil. Keduanya tetap diam. Pearl memang memiliki sesuatu dalam pikirannya, tapi dia tidak mau mengatakannya dan menimbulkan masalah bagi David. Itu karena dari apa yang dia ketahui sejauh ini, ibu kota Liga Timur David adalah masih tertinggal jauh. Padahal latar belakang David sangat dalam dan ada banyak hal yang dia lakukan tidak mengerti. Dia masih seperti Agas di depan marga itu. Ketika dia kembali kali ini, dia juga ingin menghindari topik itu. Selama dia tidak pergi ke luar negeri, dia seharusnya baik-baik saja. Jadi mengapa repot-repot memberitahu David tentang ini? Bahkan jika David menemukan, toh tidak ada yang bisa dia lakukan. Apa dia ditemui kali ini tidak sebanding dengan apa yang terjadi terakhir kali di Springfield. Perbedaan antara keduanya sangat besar, jadi memberitahu David saja menimbulkan masalah baginya. David mengantar Pearl ke lingkungan kelas atas di ibu kota. Ini juga salah satu propertinya. Tentu saja, ini yang paling mewah dan paling mahal di antara banyak propertinya. Apakah ini rumahmu? Tanya Pearl begitu dia masuk. Ya, aku baru membelinya belum lama ini, jawab David. Apakah kamu akan menggunakan ini untuk menyembunyikan kekasihmu? Apa yang kamu bicarakan, Nona Pearl? Tidak ada yang pernah tinggal di rumah ini sebelumnya. Aku menyiapkannya hanya untukmu. Itu lebih seperti itu. Jika wanita lain tinggal di sini sebelumnya, saya tidak ingin tinggal di sini. Itu akan kotor, Nona Pearl. Bisakah kamu berhenti memikirkanku seperti itu? Jika saya ingin menyembunyikan seorang wanita, aku harus mempertimbangkanmu dulu, kan? Mana mungkin aku masih mood keluar menemukan kekasih lain dengan wanita cantik di sampingku, kata David tak berdaya. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 740. Bagus kalau kamu tahu, maka itu kesepakatan. Jika Anda memiliki pemikiran untuk menyembunyikan wanita, Anda harus mempertimbangkan saya dulu. Pearl berbaring di sofa dan berkata. Postur tubuhnya benar-benar menggoda. Saat itu, David hampir tidak bisa menahan diri. Dia dengan cepat memalingkan muka dan berkata, Nona Pearl, kamu harus mandi dulu. Hilangkan rasa lelahmu dan kita akan pergi makan untuk menyambutmu kembali. Tapi aku sangat lelah. Apa yang harus saya lakukan jika saya tidak ingin keluar? Pearl masih berbaring sofa tanpa bergerak. Lalu, bagaimana kalau aku membuatkanmu sesuatu? David meminta, apakah kamu bisa memasak? Pearl bertanya dengan rasa ingin tahu, matanya berbinar. Bagaimana mungkin anak super kaya seperti David tahu cara memasak? Itu hanya anekdot. Pearl sepertinya telah menemukan benua baru. Tentu saja, jangan remehkan aku. Meski rasanya tidak sebagus koki bintang Michelin, masih bisa dimakan, kata David dengan bangga. Dia dulu tinggal di rumah Bibi Sally atau Bibi Diana. Untuk mendapatkan bantuan mereka, dia sangat proaktif dalam melakukan pekerjaan rumah tangga. Memasak secara alami adalah salah satu tugas. Awalnya hanya untuk membantu. Perlahan dia belajar banyak dan mulai sendiri. Selama bertahun-tahun, dia cukup pandai membuat masakan rumahan. Tidak apa-apa, buatlah sesuatu agar aku bisa merasakannya. Saya ingin untuk melihat seperti apa rasanya makanan besar yang bernilai hampir 10 triliun. Ini bukan sesuatu yang semua orang bisa makan, kata Pearl dengan gembira. Kalau begitu, Nona Pearl, mandi dulu, saya tidak ingin pindah. Mengapa Anda tidak mencuci untuk saya, sayang? Pearl menjilat bibir merahnya dan merayunya. Aku akan memasak. David meninggalkan ruang tamu seperti sedang melarikan diri. Pearl terkikik setelah dia ditinggal sendirian. Dia menemukan bahwa menggoda David itu sangat menyenangkan. Tembakan besar dengan kekayaan bersih 10 triliun dolar mengalami kerugian setelah dia menggoda dia. David pergi ke dapur dan membuka kulkas. Di dalam lemari es ada semua bahan kelas atas. Meskipun dia belum pernah tinggal di sini sebelumnya, makanan di lemari es pasti ada berubah ketika petugas kebersihan datang untuk membersihkan tempat itu setiap 3 hari sekali. Dengan demikian, makanan di lemari es tidak akan berumur lebih dari 3 hari dan masih ada sangat segar. Ini adalah kehidupan orang kaya. Itu sangat mewah. David memiliki lusinan rumah di ibu kota dan jumlah yang dia gunakan untuk mengganti makanannya dalam sebulan akan sangat besar. Tentu saja, makanannya tidak akan terbuang sia-sia, dan mereka akan dikirim ke panti asuhan. David mulai menangani bahan-bahan dengan cara yang berpengalaman. Dia memasak pasta sebelum membersihkan, memotong, dan memasak sayuran. Ketika David sibuk menyiapkan makanan di dapur, Pearl pergi ke kamar mandi setelahnya, beristirahat sejenak. Segera, David membawa hidangan pertama ke ruang makan dan meletakkannya di atas meja. Kemudian, dia mendengar suara air mengalir dari kamar mandi. David tanpa sadar melihat ke arah kamar mandi. Kemudian, dia melihat pameran sosok yang tercermin pada kaca pintu kamar mandi. Meskipun dia tidak bisa melihatnya dengan jelas, dia masih bisa membayangkannya. Terima kasih sudah bersama si Binuang Channel.
Jangan lupa mampir pada bagian selanjutnya, novel SSK, dan novel lainnya.